Hai sahabat IMTC, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada video ini akan dijelaskan kesebangunan pada segitiga siku-siku. Coba perhatikan gambar segitiga ABC, siku-siku di titik C. Kemudian dilukis garis tinggi dari titik sudut siku-sikunya tegak lurus sisi miring, yaitu garis tinggi itu adalah CD. Maka terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga siku-siku ADC dan segitiga siku-siku BDC. Nah, pertanyaannya apakah segitiga ACD sebangun dengan segitiga BDC? Dan apakah juga segitiga ACD sebangun dengan segitiga semula, yaitu segitiga ABC? Nah, sekarang kita perhatikan kembali segitiga ABC yang dilukis garis tingginya dari titik sudut siku-sikunya. Maka kita akan menunjukkan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCD. Nah, kembali kita ingat syarat dua segitiga sebangun. Dua segitiga sebangun dikatakan sebangun memiliki dua sudut sama besar atau sisi-sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABC. Nah, segitiga ABC siku-siku di titik C, maka sudut ACB sama dengan 90 derajat. Nah, kita misalkan besar sudut CAB sama dengan 50 derajat. Ya, ini 50 derajat. Maka dengan mudah sudut ABC dicari dengan menggunakan jumlah sudut-sudut dalam segitiga sama dengan 180. Maka sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 50. Jawabnya adalah 40 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ACD. Ya, ACD siku-siku di titik D. Maka sudut ADC sama dengan 90 derajat karena siku-siku. Dan kita tahu besar sudut CAD ya 50 derajat. Maka sudut ACD dengan mudah dapat dicari, yaitu 180 dikurangi 90 dikurangi 50 derajat. Jadi sudut ACD sama dengan 40 derajat. Terakhir kita perhatikan segitiga BCD. BCD siku-siku di D, maka sudut BDC sama dengan 90 derajat. Sedangkan sudut DBC 40 derajat. Mudah ditentukan bahwa besar sudut DCB sama dengan 50 derajat. Ya, jadi dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa ketiga segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, segitiga siku-siku ACD, dan segitiga siku-siku BCD memiliki sudut-sudut yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCD. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCD dikarenakan memiliki sudut-sudut yang sama besar. Nah, oleh karena itu perbandingan dari sisi-sisi segitiga tersebut yang seletak adalah sama. Nah, mari kita lihat untuk kita tunjukkan perbandingan sisi-sisinya. Untuk mempermudah, maka segitiga-segitiga tersebut kita gambarkan secara terpisah. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, segitiga ACD sudah kita pisahkan, kemudian segitiga BCD juga kita
pisahkan. Ya. Nah, maka pada layar sudah terdapat 3 buah segitiga siku-siku yang memiliki sudut-sudut yang sama besar, yaitu dalam hal ini 90, 50 derajat, dan 40 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, maka kedua segitiga tersebut ya memiliki perbandingan bahwa C dibanding B, jadi C itu adalah sisi miring, harus dibandingkan juga dengan sisi miring, yaitu sisi yang terletak pada sudut 50 derajat dan 40 derajat. Nah, akan sama dengan ya B. Nah, B itu adalah sisi yang terletak pada sudut 90 dan 50 derajat, maka harus dibandingkan dengan yang seletak, yaitu yang terletak pada sudut yang sama, yaitu sudut 50 dan 90, yaitu dalam hal ini C1. Maka B dibanding C1 ya. Nah, sekarang akan sama dengan yang terakhir sisi C ya, sisi ABC atau sisi A ya, sisi A ini dibandingkan dengan CD, yaitu yang terletak pada sudut 90 dan 40. Ini 90 40. Jadi A dibanding dengan T. Nah, dari ketiga persamaan ini kita bisa melihat bahwa B kali B sama dengan C kali C1. Nah, B kali B yaitu B kuadrat sama dengan C kali C1. Jadi kalau di dalam gambar B kuadrat itu sama dengan C ya, C dikali C1. Nah, C1 itu tadi dari A ke titik D ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABC ya dengan segitiga BCD. Nah, perbandingannya adalah ya sisi miring ya pada segitiga ABC dibandingkan dengan sisi miring pada segitiga BCD ya. Dalam hal ini adalah sisi A. Maka C banding A sama dengan B ya, B atau A dibanding A itu terletak pada segitiga siku-siku dan 40, maka sini harus dibandingkan sisi yang terletak pada sudut siku-siku dan sudut 40 derajat, yaitu C2 sama dengan B dibanding dengan T. Nah, dari ketiga persamaan ini diperoleh A kali A sama dengan C kali C2 ya. Oke, A kuadrat ya, A kuadrat sama dengan C ya, sisi miringnya dikali C2, yaitu dari B ke titik D ya. Nah, yang terakhir kita perhatikan segitiga ACD dibanding sebangun dengan segitiga BCD. Maka perbandingannya adalah bahwa B sisi miring ya, B ini adalah sisi miring dari segitiga ADC dibandingkan dengan sisi miring juga, yaitu sisi A sama dengan T ya. T ini adalah terletak pada 90 dan 40 dibanding C2 ya, C2 terletak pada sudut 90 dan 40, maka sama dengan C1 ya, C1 dibanding dengan T, sehingga dari ketiga persamaan ini diperoleh T kali T yaitu T kuadrat sama dengan C2 kali C1 ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kita perhatikan kembali segitiga ABC dilukis garis tinggi dari titik sudut siku-sikunya, maka berlaku B kuadrat sama dengan C dikali C1 ya, yang ini ya, B kuadrat sama dengan C dikali C1. Kemudian A kuadrat
sama dengan C dikali C2. Nah, ini ya. Dan yang terakhir, bahwa T kuadrat, ya, T kuadrat sama dengan C1 dikali C2. Nah, yang ini. Nah, sekarang contoh, ya, pada segitiga PQR, siku-siku di R. Kemudian dilukis garis tinggi dari titik R, tegak lurus PQ dan memotong PQ di titik S. Maka tentukan panjang P, panjang Q, dan panjang T. Nah, dari pernyataan ini dapat digambarkan seperti ini, ya. Jadi PQR siku-siku di R, ya. Maka PR ini adalah sisi Q, kemudian RQ ini adalah sisi P karena terletak di depan sudut P, dan kemudian PQ ini bisa disebut sebagai sisi R. Nah, RS adalah garis tinggi, maka RS kita sebut T, kemudian PS ini kita sebut R1, dan SQ adalah R2. Maka P kuadrat, ya, P kuadrat itu sama dengan sisi miring, ya, sisi miring yaitu adalah R dikali R2, yaitu jarak Q ke S. Nah, kemudian maka Q kuadrat, ya, Q kuadrat ini adalah sisi siku-siku yang satunya lagi, sama dengan sisi miring dikali R1, ya, sisi miring dikali R1. Dan T, ya, garis tinggi yang dibuat dari titik sudut siku-siku tadi sama dengan R1 dikali R2. Nah, baik, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Ya, tentukan nilai X, Y, dan Z. Jadi terdapat sebuah segitiga siku-siku, dilukis garis tinggi dari titik sudut siku-sikunya. Maka terdapat 5 ruas garis, yaitu X, Y, Z, dan sisi miringnya terbagi menjadi 2, yaitu 16 cm dengan 9 cm. Nah, maka untuk menentukan nilai X, ya, X kuadrat, ya, X kuadrat sama dengan 9 dikali 16, ya. Maka X sama dengan akar dari 9 kali 16. Akar 9 3, akar 16 adalah 4. Maka X sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Nah, selanjutnya kita cari Y, ya. Y itu adalah sisi siku-siku dari segitiga semula, maka Y kuadrat sama dengan sisi miring, yaitu sisi miring segitiga semula, yaitu 9 ditambah 16 dikali 9, ya, 9. Maka hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan 9 dikali 9 tambah 25, ya. Jadi sisi miring dikali 9, ya. Maka Y sama dengan akar dari 9 dikali 25. Maka Y sama dengan 3 kali 5, ya. Akar dari 9 3, akar 25 itu 5. Maka 3 kali 5 sama dengan 15. Dan yang terakhir, Z kuadrat, ya, sisi siku-siku yang kedua, ya, itu mesti sama dengan sisi miring segitiga semula dikali 16, ya. Jadi Z kuadrat sama dengan 25 dikali 16. Maka Z sama dengan akar 16 dikali 25, yaitu sama dengan 4. Akar 16 itu sama dengan 4, sedangkan akar 25 itu sama dengan 5. Jadi Z sama dengan 20 cm.